Ini adalah salah satu versi cerita dari Ken Arok yang telah disebut telah menurunkan garis keturunan raja-raja di tanah Jawa. Ken Arok sendiri lahir dari desa Pangkur dari rahim seorang ibu bernama Ken Endok. Sementara bapaknya yang bernama Gajapara telah meninggal sewaktu Ken Arok dalam kandungan. Oleh Ken Endok, bayi Ken Arok dibuang di kuburan, yang kemudian ditemukan oleh seorang pencuri yang bernama Lembong. Dikarenakan tumbuh dan dewasa dari lingkungan pencuri, maka Ken Arok menjadi berandalan, gemar mencuri dan berjudi. Lembong sendiri yang seorang pencuri sudah tidak kuat dengan ulah Ken Arok, sehingga Lembong mengusir Ken Arok dari rumahnya. Setelah pergi dari rumah, Ken Arok berkenalan dengan seorang penjudi bernama Bango Samparan dan disuruh tinggal di rumahnya. Akan tetapi, di rumah Bango Samparan, Ken Arok juga tidak betah. Ia kemudian lari dari rumah tersebut dan berkenalan dengan seorang pemuda seusianya yang bernama Tita. Dari sini mereka semakin menjadi. Keduanya menjadi berandalan dan perampok yang sangat ditakuti. Dikisahkan ada seorang Brahmana yang menerima wahyu yang sedang mencari titisan Dewa Wisnu. Brahmana itu bernama Loh Gawe. Singkat cerita, Loh Gawe bertemu dengan Ken Arok. Dan Loh Gawe pun semakin yakin bahwa manusia titisan Dewa Wisnu itu adalah Ken Arok, karena semua ciri-ciri itu ada pada Ken Arok. Atas saran Loh Gawe, Ken Arok pun disuruh untuk mengabdi kepada penguasa Tumapel saat itu, yaitu Tunggul Ametung, di mana Tumapel masih wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri, dan Ken Arok pun menyetujuinya. Bersama Loh Gawe, Ken Arok pergi menemui Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Atas kelihayan negosiasi Loh Gawe, Ken Arok berhasil masuk sebagai salah satu pengawal dari Tunggul Ametung. Ditambah Ken Arok yang juga tampak lihai berperang. Bergabung sebagai pengawal Tunggul Ametung, Ken Arok berkenalan dengan seorang yang bernama Kebu Ijo, yang segera menjadi sahabat dekatnya, di mana Kebu Ijo selalu membantu segala permasalahan Ken Arok. Suatu ketika, Ken Arok berjumpa dengan Ken Dedes, yaitu istri Tunggul Ametung yang sangat cantik jelita. Ken Arok pun jatuh cinta pada Ken Dedes. Siang malam, Ken Arok teringat paras dan kecantikannya. Ken Arok menjadi kasmaran kepada Ken Dedes. Karena semakin tidak kuat menahan asmara, Ken Arok kemudian merencanakan untuk merebut Ken Dedes dari tangan Tunggul Ametung, dan satu-satunya cara adalah dengan membunuh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung sendiri terkenal sangat sakti, maka diperlukan senjata yang sangat sakti, dan senjata itu harus ampuh untuk membunuh dalam sekali tusuk. Ken Arok pun mengutarakan maksudnya kepada ayah angkatnya, Bango Samparan, yang kemudian oleh Bango Samparan, Ken Arok dibawa ke suatu tempat seorang pembuat keris yang ia kenal, yaitu Empu Gandring. Di hadapan Empu Gandring, Ken Arok mengutarakan maksudnya untuk membuat keris yang amat sakti. Empu Gandring pun menyetujuinya dengan syarat masa pembuatan keris selesai dalam waktu setahun. Akan tetapi, Ken Arok tidak setuju
dia ingin keris itu selesai dalam waktu 5 bulan. Empu Gandring pun segera membuat pesanan keris Ken Arok sesuai dengan syarat yang ia ingini, yaitu setahun. Akan tetapi, baru 5 bulan berlalu, Ken Arok sudah balik lagi dan menanyakan perihal keris buatannya kepada Empu Gandring. Dengan marah, Empu Gandring menegur kepada Ken Arok yang baru 5 bulan sudah balik kepada dirinya karena keris baru setengah jadi. Tetapi Ken Arok tidak peduli. Dia sudah tidak sabar untuk melihat keris sakti buatannya. Dengan terpaksa, keris yang baru setengah jadi itu diserahkan Empu Gandring kepada Ken Arok. Ken Arok pun sangat senang dengan keris pesanannya, hingga terbersit suatu hal jahat dalam pikirannya. Ken Arok berniat untuk menghabisi Empu Gandring dengan keris tersebut, sekaligus untuk menguji kesaktian keris tersebut. Ken Arok segera mengunjamkan keris tersebut ke dada Empu Gandring yang langsung bersimbah darah. Dalam sekaratnya, Empu Gandring mengutuk kepada Ken Arok yang telah membunuhnya, bahwa keris itu akan membawa petaka kepada Ken Arok. Empu Gandring mengutuk dengan mengatakan bahwa keris itu akan membunuh Ken Arok dan 7 keturunannya. Ken Arok pun tak peduli dan segera berlalu dari situ. Sesampainya di Tumapel, Ken Arok segera menjumpai temannya Kebu Ijo dan mengabarkan bahwa dia mempunyai keris sakti. Kebu Ijo sangat terpesona dengan keris tersebut, dan Ken Arok pun meminjamkan keris tersebut kepada Kebu Ijo. Tentu saja Kebu Ijo dengan sangat gembira menerima pinjaman keris dari Ken Arok. Selama berhari-hari lamanya, Kebu Ijo membawa keris tersebut dan memamerkan kesaktian keris tersebut kepada teman-temannya. Tentu saja teman-teman di seluruh Tumapel sangat kagum atas kehebatan dan kesaktian dari keris Empu Gandring yang dibawa Kebu Ijo, dan semua mengira bahwa itu adalah keris milik Kebu Ijo. Ternyata itu semua adalah akal-akalan dan rencana dari Ken Arok, karena setelah penduduk Tumapel mengira keris itu milik Kebu Ijo, di suatu malam Ken Arok mengendap-endap ke ruangan Kebu Ijo yang sedang tertidur di situ. Ia mengambil kembali keris Empu Gandring yang telah ia pinjamkan kepada Kebu Ijo, dan setelahnya menyelinap masuk ke kamar Tunggul Ametung yang sedang terlelap. Dengan keris Empu Gandring di tangannya, Ken Arok segera mengunjamkan keris tersebut ke dada Tunggul Ametung. Dengan sekali hunjam, Tunggul Ametung langsung tak bernyawa. Sungguh teramat sakti keris Empu Gandring. Keesokan harinya masyarakat Tumapel geger karena menemukan Tunggul Ametung telah tewas dengan keris yang menancap di dadanya, dan keris itu adalah keris Empu Gandring. Seluruh masyarakat Tumapel mengira bahwa itu adalah keris milik Kebu Ijo, karena selama ini Kebu Ijo lah yang membawa dan memamerkan ke sana kemari, dan tuduhan semua masyarakat Tumapel tertuju kepada Kebu Ijo. Kebu Ijo segera ditangkap dan diseret di alun-alun. Semua masyarakat mengutuknya tanpa diadili. Ken Arok datang di alun-alun dan segera membunuh Kebu Ijo dengan keris Empu Gandring. Seketika Kebu Ijo tewas bersimbah darah. Kematian Kebu Ijo disambut sukacita, dan masyarakat mengeluh-elukan Ken Arok sebagai pahlawan. Ken Arok segera mengambil alih kekuasaan Tumapel, menggantikan Tunggul Ametung, dan tentu saja merebutkan Dedes dan menjadikannya istri sesuai keinginannya. Sekarang, dia sudah menjadi penguasa Tumapel, menggantikan Tunggul Ametung.